Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Kata Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mala shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, mau mati, mereka mengatakan Rabbirji'un, ya Allah kembalikan lagi aku, la'alli a'mala sholihan fima taraktu, aku akan melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Jadi ketika hidup, amal-amal soleh ditinggalkan, yang dilakukan amal-amal salah. Oleh karena itu pas mati dia teriak, kembalikan lagi saya ke dunia. Saya janji, dulu amal soleh saya sering tinggalkan, sekarang akan saya lakukan. Apa kata Allah? Nggak bisa. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhu ila yaumi yub'atsun. Ini momen pertama di mana orang teriak ingin dihidupkan kembali untuk beramal soleh. Tapi keinginan ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesempatan kedua. Kalau sudah mati, pupus sudah kesempatan. Kedua, inda mu'ayanatil adzab yaumal qiyamah. Momen kedua di mana manusia memohon kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke alam dunia adalah ketika mereka melihat azab pada hari kiamat. Azabnya belum terasakan, baru melihat, itu neraka, mengerikan begitu. Baru melihat saja sudah ngeri. Lalu mereka teriak, ya Allah, kembalikan lagi saya ke dunia. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surah Ibrahim ayat 44. Allah berfirman, wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adzab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi'ir rusula. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan peringatan kepada manusia tentang suatu hari ketika azab mendatangi mereka. Berkatalah orang-orang yang zalim, ya Allah, pundurkan, akhirkan masa seperti ini sebentar aja dan kembalikan kami ke dunia. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula. Kami janji kami akan memenuhi panggilanmu dan kami akan mengikuti para rasulmu. Jadi ketika hidup di dunia kepada dakwah cuek. Malah bukan hanya cuek, ada respon, tapi responnya negatif. Kepada kegiatan dakwah tidak begitu peduli, atau peduli tetapi memusuhi. Itu yang dilakukan oleh mereka. Diajak, ikutilah sunnah Rasul, ikuti sunnah Rasul. Mereka malah jebi. Jebi itu manyun. Ekspresi penolakan, bahkan melecehkan kepada dakwah. Itu di dunia selama mereka hidup. Setelah mereka mati melihat azab, mereka menyatakan nujib da'watak wa nattabi'ir rusula. Kami janji kami akan memenuhi panggilanmu, ajakanmu, dakwahmu, dan kami akan mengikuti para rasul.
Ini pun tentu saja sebuah harapan kosong yang tidak akan bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasi sudah jadi bubur agak mending, tinggal dikasih cakwe, kacang, bawang, kecap, saus, enak. Jadi bubur ayam. Tapi ini adalah sesuatu yang selain sudah terlambat, kadung juga tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengambil manfaat pada posisi seperti itu. Makanya nasi sudah jadi bubur tidak pas diterapkan di sini. Bubur masih bisa dimakan. Bahkan kadang orang sengaja bikin bubur melewati masa proses pembuatan nasi. Kalau nasi ya sampai sehancur bubur. Inilah momen kedua di mana manusia berteriak minta dihidupkan lagi di alam dunia. Ketiga, idza wuqifu 'alan nar wa ra'au ma fiha min 'azimil ahwal. Ketiga, ketika mereka ini diberdirikan di atas neraka. Ke nerakanya belum. Kalau tadi melihat neraka dari jauh, sekarang sudah di bibir jurang neraka. Berdiri di sana. Mereka berdiri di sana, kemudian melihat kedahsyatan dan kengerian siksa yang ada di dalamnya. Di sana pun mereka teriak kembali, minta agar dihidupkan kembali ke alam dunia. Kemudian mereka berjanji akan melakukan amal soleh. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 27. Allah berfirman, walau tara id wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin. Seandainya engkau, hai Muhammad, melihat ketika mereka diberdirikan di atas neraka, mereka berkata, celaka kita, nuraddu, seandainya kita dikembalikan ke dunia, wala nukadzibu bi ayati rabbina, kami janji deh, kami sekarang ini tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah. Wa nakunu minal mu'minin, dan kami pasti akan menjadi orang-orang mukmin. Tekad, kalau dikembalikan lagi ke dunia akan iman kepada ayat-ayat Allah, dengan makna bukan hanya iman di hati tetapi juga diaplikasikan dalam bentuk amal. Sehingga pastilah kami menjadi orang-orang mukmin. Itu tekad manusia setelah mereka berdiri di hadapan neraka, untuk kemudian mereka setelah itu pasti akan mengalami azab neraka. Sebelum terjun masuk ke dalam neraka itu mereka berteriak, aduh seandainya kami dikembalikan, celaka ini. Coba kami dikembalikan, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah dan kami pasti termasuk orang-orang mukmin. Ini pun teriakan yang berupa harapan kosong yang tidak akan bisa terpenuhi. Tidak akan bisa dia dikembalikan ke alam dunia. Dunianya juga sudah hancur, sudah tidak ada. Yang ada adalah penyesalan yang berkepanjangan yang tiada henti.